Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Lingkungan untuk Sekolah Dasar akan memaparkan materi dengan judul Pendekatan Lingkungan sebagai Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Didit Aditya. Saya Tia Herdianti. Saya Indah Nopianti. Saya Vindi Asti Afianti. Saya Mei Susanti. Pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan tempat manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal dan berkembang biak. Tanpa lingkungan, ekosistem dan perubahan cuaca tidak bisa berjalan dengan baik. Berbagai unsur membentuk lingkungan, membuatnya menjadi sebuah tempat yang kompleks. Pendekatan lingkungan. Menurut Lili Barlia pada tahun 2006 menjelaskan bahwa pendekatan lingkungan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan alam sekitar sekolah digunakan sebagai laboratorium sumber belajar. Sedangkan menurut Sariful Sagala pada tahun 2011 menjelaskan bahwa pendekatan lingkungan merupakan salah satu gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan lingkungan alam sekitarnya, adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan lingkungan merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan lingkungan alam sekitar sekolah sebagai laboratorium sumber maupun sarana belajar sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Tujuan pendekatan lingkungan dalam proses belajar mengajar, terkadang guru menampilkan sosok tiruan dan benda sebenarnya yang dijadikan sebagai objek pelajaran. Akan tetapi akan lebih bila murid kita ajak langsung terjun ke dalam lingkungan agar dapat penganalisisan data lebih mengena karena langsung objek pada sesungguhnya. Adapun tujuan pendekatan lingkungan ialah supaya kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk di kelas berjam-jam sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, supaya hakikat belajar lebih bermakna sebab siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, supaya siswa dapat memahami dan menghayati aspek yang ada di lingkungan. Yang keempat, supaya bahan-bahan dapat dipelajari lebih kaya dan lebih aktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang kelima, supaya kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, mengamati, dan lain-lainnya. Yang keenam, supaya sumber-sumber menjadi lebih disebabkan lingkungan yang dipelajari beraneka ragam. Itu yang dimaksud dengan tujuan pendekatan lingkungan. Pengertian pendidikan lingkungan hidup. Menurut Pratomo, bahwa pendidikan lingkungan hidup sangatlah penting. Dengan diberikannya pendidikan ini pada masyarakat, diharapkan munculnya kesadaran agar lingkungan tumbuh dan berkembang dengan baik untuk selanjutnya terjadi perubahan sikap, pandangan, serta perilaku terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan hidup harus diberikan untuk semua tingkatan dan umur, baik melalui jalur sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan lingkungan merupakan salah satu faktor penting untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan merupakan sarana yang penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan lingkungan dalam pendidikan lingkungan hidup. Pendekatan lingkungan berarti mengajak siswa belajar langsung ke lapangan tentang konsep pelajaran pendekatan lingkungan berpangkal pada adanya hubungan antara perkembangan fisik manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Belajar melalui pendekatan lingkungan bukan berarti mengeksploitasi terhadap alam, akan tetapi hanya menggunakan jasa alam untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan. Joyce dan Weil pada tahun 2000 mengemukakan pada 4 kategori yang penting diperhatikan dalam model mengajar, yakni model informasi, model personal, model interaksi, dan model tingkah laku. Adapun penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama,
Model pemrosesan informasi atau biasa disebut information processing models menjelaskan bagaimana individu memberi respon yang datang dari lingkungannya dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep dan rencana pemecahan masalah, serta penggunaan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Yang selanjutnya adalah model personal atau biasa disebut personal family, merupakan rumpun model pembelajaran yang menekankan kepada proses pengembangan pribadinya, lingkungan siswa dengan memperhatikan kehidupan emosional. Yang ketiga, model sosial atau social family, menekankan pada usaha pengembangan kemampuan siswa agar memiliki kecakapan untuk berhubungan dengan orang lain, sebagai usaha membangun sikap siswa yang demokratis dengan menghargai setiap perbedaan dalam realitas sosial. Yang keempat, model sistem perilaku dalam pembelajaran atau biasa disebut behavioral model of the teaching. Melalui model ini, siswa dibimbing untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah yang kecil dan berurutan. Itu menurut Saiful Sagala pada tahun 2009. Manfaat pendekatan lingkungan dalam pelajaran PLH di sekolah dasar. Adapun beberapa manfaat, yang pertama, guru akan lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, siswa akan lebih aktif ketika melaksanakan pembelajaran di lingkungan. Yang keempat, ketika siswa sudah aktif, maka mereka akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, akan lebih menghemat biaya karena menggunakan benda-benda yang telah ada di lingkungan tersebut. Yang keenam, yaitu memberikan pengalaman yang real kepada siswa, pembelajaran menjadi lebih konkret. Yang ketujuh, pembelajaran lebih aplikatif. Maksudnya di sini yaitu materi belajar yang diterima oleh siswa melalui media lingkungan kemungkinan besar akan diaplikasikan secara langsung karena siswa akan sering menjumpai benda-benda atau peristiwa serupa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan yaitu media lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan media lingkungan dapat berinteraksi secara langsung. Mungkin dicukupkan saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.